Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Puspita, NIM 2111250079 dari kelas PIAUD 2C akan memaparkan atau menjelaskan materi yang berjudul Hakikat Pendidikan, Hakikat Psikologi Pendidikan, dan Aliran-aliran dalam Psikologi. Hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Hakikat psikologi pendidikan. Studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Oleh karena itu, tidak heran jika beberapa ahli psikologi pendidikan mengatakan bahwa bidang studi utama dalam psikologi pendidikan adalah pembelajaran. C. Aliran-aliran dalam psikologi, yaitu behaviorisme, humanisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan cybernetisme. Behaviorisme, teorinya dikenal dengan sebutan insting, merupakan kecenderungan, tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Memandang manusia sebagai mesin atau robot homo mechanics yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman conditioning, sikap yang ingin dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan maladaptive behavior atau perilaku menyimpang. Hal yang diukur dalam aliran ini adalah efek lingkungan terhadap perilaku tingkah laku manusia dan binatang. Dasar pemikiran hanya mengamati kejadian yang bisa dipelajari secara ilmiah. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku sebagai berikut. 1. Tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas yang abstrak dan diukur menggunakan pendekatan ilmiah. 2. Psikologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu objek realistis. Maka dari itu, tingkah laku yang tanpa bentuk tidak dapat diteliti seperti kesadaran yang bentuknya abstrak. Hanya kesadaran secara bentuk fisik saja yang dapat dianalisis. 3. Perilaku merupakan objek satu-satunya yang dapat diteliti dalam psikologi. 4. Faktor eksternal dalam behaviorisme merupakan bentuk rangsangan namun bukan merupakan bentuk tingkah laku itu sendiri. 5. Semua bentuk tingkah laku merupakan hasil dari rangsangan yang berasal dari pengaruh eksternal dan juga kesadaran dan merupakan sifat bawaan. 6. Berbagai respon perilaku muncul dan dipelajari dalam psikologi, sedangkan modifikasi untuk mempertahankan perilaku tersebut bukan lagi bagian dari kajian psikologi, karena merupakan pengaruh eksternal. Yang kedua yaitu humanisme. Aliran humanisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Pandangan humanistik ini banyak diterapkan dalam psikoterapi, proses konseling karena memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman diri. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja, misalnya dalam hal perilaku. Pemikiran manusia bersifat aktif dan dinamis. Manusia memiliki kemampuan yaitu kreativitas, dan melalui kreativitasnya manusia mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi dirinya. Hal yang diukur dalam aliran ini adalah keunikan pengalaman manusia. Dasar pemikiran aliran ini adalah manusia itu bebas, rasional dengan perkembangan pribadi dan sangat berbeda dengan binatang.
Aliran ini terdapat asas-asas penting mengenai manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang sadar atau berpikir. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu ideal. 4. Manusia adalah makhluk yang kreatif. 5. Manusia yang bermoral. 6. Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. 7. Manusia adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. Yang ketiga, kognitivisme. Psikologi kognitif adalah psikologi belajar yang merupakan bagian dari psikologi pendidikan. Hanya saja dalam psikologi kognitif tujuan utamanya yang diarahkan adalah pada tingkah laku dan anak didik dalam formal atau informal. Merupakan cabang psikologi yang mempelajari proses-proses mental atau aktivitas dari pikiran seorang manusia, contohnya seperti proses-proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan juga pemecahan suatu masalah. Berperan penting karena melalui konsep-konsep kognisi, seseorang bisa mengelola informasi secara efisien dan terorganisir dengan baik. Hal yang diukur dalam aliran ini adalah pikiran proses-proses mental. Dasar pemikiran aliran ini adalah perilaku manusia tidak dapat dipahami secara keseluruhan tanpa mengetahui bagaimana ia memperoleh, menyimpan, dan memproses inspirasi. Yang keempat, konstruktivisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan landasan pikiran atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluaskan melalui konteks yang terbatas. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Yang terakhir yaitu aliran sibernetisme. Aliran sibernetisme memandang otak manusia aktif memproses informasi seperti halnya teknologi informasi atau komputer. Namun manusia aktif mencari, bukan hanya pasif menerima. Siswa menangkap rangsangan melalui pancar indera, baik dalam bentuk objek benda, data, maupun peristiwa. Kemudian memperhatikan atau mengabaikan, memilih sebagai atau menerima seluruhnya, dan membuat reaksi dengan membuat respon-respon. Manusia bukan mesin yang pasif selalu tertib dan teratur memproses informasi tersebut, melainkan aktif mencari dan memanipulasi sesuatu. Ketika ia cepat sekali, sedang-sedang saja, atau lambat sekali, tergantung pada kesegaran pikiran, perasaan, dan kebugaran fisik yang muncul pada saat itu. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seseorang siswa dengan satu proses belajar, dan informasi yang mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda.